Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry dalam khotbah epistel di Minggu 28 2024. Sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus Tuhan membuka mata rohani kami untuk mengerti segala kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 28 Juli 2024 diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mendengar perkataan, kalau mau menguji karakter seseorang, kasihlah dia jabatan atau kedudukan. Karena jabatan sering sekali menunjukkan siapa sesungguhnya kita. Apakah kita adalah orang yang tetap rendah hati atau justru orang yang serakah dan jahat? Memang paling tidak ada 3 hal yang dapat menguji karakter seseorang. Pertama, siapakah kita pada waktu kita sendirian? Yang kedua, siapakah kita ketika kita berada di dalam tekanan? Dan ketiga, siapakah kita saat kita mengalami kejayaan atau ketika kita memiliki jabatan? Kisah keserakahan Daud menjadi salah satu sisi kelam daripada pribadi Daud yang dicatat oleh Alkitab. Kisah ini harus menjadi peringatan bagi kita sekarang ini. Bagaimana orang yang dipilih Tuhan dapat jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan, dan suatu hal yang begitu keji. Itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kuat dalam godaan. Maka dari 3 perkataan tadi yang saya sebutkan, siapa kita untuk menguji karakter kita, itu yang akan kita lihat di dalam pembahasan teks khotbah ini. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Raja Daud itu di bawah ujian karakter. Saat sendiri, Daud ketika dia sendirian di istana, dia tergoda oleh kecantikan Batseba dan melakukan dosa perzinahan. Itu dia 2 sampai dengan ayat yang ke-5.
Di saat tanpa pengawasan karakternya menjadi rapuh dan hawa nafsu menguasainya. Daud terlena. Sementara orang-orang lain berperang, dia sendiri tinggal. Itu adalah strategi memang yang dia buat, bahwa dia membagi pasukannya. Tetapi Daud terlena dan dia membuat dirinya rentan untuk berdosa. Kenapa? Karena ketika kebergantungan kepada Tuhan begitu longgar, ketika hati nuraninya mulai kehilangan ingatan akan firman, dan di mana firman Tuhan tidak lagi didengar dan ditaati, maka dosa itu akan menaklukkan. Daud melihat Batseba sedang mandi. Dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik, lalu orang yang mengenalnya mengatakan kepada Daud bahwa perempuan itu adalah anak dari Eliam dan istri dari Uria. Jelas-jelas sudah disebutkan bahwa itu istri orang. Uria itu adalah salah satu dari 30 pahlawan perkasa daripada Daud. Salah satu tentara terkuat daripada Daud. Ini seharusnya menjadi satu peringatan bagi seorang Daud bahwa dia itu sudah ditunjukkan siapa orangnya. Maka harusnya seorang Daud itu tidak lagi melanjutkan niat hatinya untuk berdosa dengan Batseba. Itu peringatan Tuhan sudah ditunjukkan kepada dia. Dia istri daripada tentara terbaikmu. Tetapi Daud tidak mendengarkan peringatan itu. Dia menyuruh orang memanggil Batseba dan dia berzina dengan Batseba. Maka di saat kesendirian sering sekali kita rapuh. Maka kita membutuhkan sesungguhnya orang-orang di sekitar kita. Tetapi kesendirian itu pasti akan datang. Ada kalanya kita sendiri di dalam memutuskan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itulah karakter kita diuji. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak? Ada banyak sekali orang-orang yang tidak lolos ketika dia sendirian. Siapa kita ketika sendirian di dalam kamar kita? Apa yang kita lakukan di dalamnya? Kita membutuhkan Yesus di saat kita sendirian. Yang kedua, saat menghadapi atau saat ketika seseorang itu berada di dalam tekanan. Perhatikanlah ketika Batseba hamil, maka Daud itu dilanda kepanikan dan tekanan. Namun yang terjadi, Daud bukan mencari pertolongan Tuhan. Justru dia malah menyusun strategi licik untuk menutupi dosanya. Menjerumuskan Uria suami Batseba ke dalam kematian. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 itu. Dosa demi dosa dilakukannya untuk menyelamatkan diri dari konsekuensi perbuatannya. Dosa Daud sepertinya kalau kita perhatikan akan tertutup kalau Batseba tidak hamil, tetapi Batseba hamil. Ini pun sesungguhnya adalah peringatan dari Tuhan bagi Daud. Jika dosa Daud tidak terbongkar, mungkin dia akan makin tenggelam dalam dosa yang sama. Tetapi ternyata kehamilan Batseba tidak membuat Daud itu mengakui perbuatannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Daud malah memanggil Uria, pura-pura mau menanyakan keadaan perang yang sebenarnya tidak terlalu dia pedulikan. Rencana Daud adalah membawa Uria pulang supaya dia tidur dengan istrinya Batseba. Dengan demikian anak yang dilahirkan Batseba itu akan dianggap sebagai anak Uria. Tetapi kalimat Uria dalam ayat 11 dan tindakannya dalam ayat 9 dan 13 menunjukkan kualitas karakter daripada Uria. Inilah tentara daripada Daud yang begitu setia, mempunyai jiwa kesehatian yang sangat besar dengan seluruh pasukan. Itulah sebabnya kemenangan demi kemenangan itu diperoleh Daud di dalam pemerintahannya. Yaitu bagaimana tentara-tentara yang ada dalam pasukan Daud adalah orang-orang yang mempunyai dedikasi yang begitu tinggi. Tetapi Daud malah santai. Dia jatuh dalam dosa, malah mau berencana membunuh Uria karena rencananya untuk membuat Uria pulang ke rumahnya tidak berhasil. Jadi waktu seseorang berada di dalam tekanan, tindakan apa yang dilakukannya? Ketika kita ditekan di dalam berbagai macam, keputusan apa yang harus kita ambil? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau justru kemudian jatuh di dalam dosa? Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ketika kita berada di dalam kejayaan.
Ketika kita memiliki satu kedudukan sebagai raja yang berkuasa, Daud dengan mudah menyingkirkan Uria dan mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kekuasaan dan kejayaannya menjadi alat untuk memuaskan keinginannya tanpa memperdulikan moral dan keadilan. Kita lihat bagaimana seorang Daud itu menulis surat untuk Yoab supaya Uria mati terbunuh dalam peperangan. Ironisnya surat itu diantar sendiri oleh Uria. Surat kematiannya dibawanya sendiri. Lalu Yoab sebagai seorang panglima, dia taat kepada perintah raja. Dia menempatkan Uria di tempat terdepan dalam serangan ke benteng kota. Daud membuat orang lain juga berdosa untuk menutupi dosanya. Orang-orang yang berada di dalam kejayaan sering sekali memanfaatkan kuasanya menindas orang-orang lemah. Yoab menyuruh pasukan itu maju hingga terlalu dekat tembok kota sehingga para pemanah menembakkan panahnya dari tembok kota dan membunuh beberapa tentara termasuk Uria. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Daud sanggup melakukan hal-hal seperti ini. Dia hidup dengan sangat jauh dari Tuhan. Dia sudah menghina Allah yang telah memberikan dia begitu banyak berkat. Allah yang telah memberikan dia keamanan dan kerajaan yang kokoh. Dia mulai bertindak secara politis dalam mengikat perjanjian dengan Raja Amon. Dia mulai bertindak sebagai seorang penikmat kesenangan dengan hidup santai dan mengikuti hawa nafsunya. Dia berzina dengan istri orang lain dan seharusnya dihukum mati dia. Dia menutup dustanya dengan trik mendatangkan Uria. Dia tidak peduli apapun kecuali nama baik dan kesenangannya sendiri. Sesungguhnya kita seperti mendapat gambaran tentang Daud yang berbeda dengan gambaran Daud sebelumnya. Tidak ada lagi seorang panglima agung yang dulu kita kenal. Sekarang yang ada hanyalah raja kaya yang hidup di tengah-tengah keadaan santai, yang dikurung oleh hawa nafsunya sendiri. Dan untuk menutupi semuanya, kita lihat Daud menjadi pembunuh yang membunuh korbannya dengan tipu daya yang licik. Tipu daya yang membuat dia terlihat seperti pahlawan benar yang patut dipuji ketulusannya. Setelah Uria mati, Daud mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dengan demikian, dia mencoba mengambil hati rakyat yang menyangka bahwa dia menikahi Bathsheba untuk menolong Bathsheba setelah suaminya mati. Tidak ada yang tahu kalau suami Bathsheba mati dibunuh Daud secara tidak langsung, kecuali Yoab. Tidak ada yang tahu kalau kandungan dari dalam perut Bathsheba adalah anak Daud dari hubungan gelap yang mereka lakukan. Kejatuhan yang sangat besar ini membuat Tuhan marah kepada Daud. Tuhan memandang jahat tindakan Daud ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Daud itu gagal. Dan kita lihat bagaimana 3 ujian karakter ini menunjukkan kegagalan Daud dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tergoda oleh hawa nafsu. Dia bertindak curang di bawah tekanan. Dan dia menyalahgunakan kekuasaannya, kedudukannya, jabatannya sebagai seorang raja. Dan kemudian memang kalau kita lihat nanti di pasal selanjutnya, di tengah kejatuhannya Daud menunjukkan respon yang benar ketika Nabi Nathan menasehati dia. Dia kemudian mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah dengan sepenuh hati. Dari kisah ini, apa yang menjadi pointer kita? Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, ujian karakter itu selalu ada. Kita semua sama seperti Daud akan menghadapi ujian karakter dalam hidup kita. Ujian itu bisa saja datang kapan saja. Di saat sendiri, saat kita berada di dalam ketekanan, ataupun ketika kita berada di dalam puncak kejayaan. Itu sebabnya mari kita selalu menjaga hati kita. Hati adalah sumber segala tindakan dan keputusan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga hati kita supaya terhindar dari godaan dosa dan senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Ketika dosa itu datang, kita bisa dengan teguh berdiri. Karena hati kita tetap terjaga oleh firman Tuhan. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kondisi rohani kita tidak pernah aman. Setiap hari adalah peperangan untuk mematikan dosa dan menaati Tuhan. Tidak ada saat di mana kita boleh berhenti bergantung kepada Tuhan. Ketika keadaan rohani kita berhenti menyadari bahwa kita sedang berperang, maka kerohanian kita pasti hancur di dalam dosa.
Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani, maka kita akan ditolong oleh Tuhan untuk terus menang. Kita akan terus berjaga-jaga bergantung kepada Tuhan. Siapakah di antara kita yang punya karakter agung seperti Daud? Siapakah di antara kita yang mengasihi Allah dan memuji Dia dengan puji-puji yang lebih indah dari mazmur-mazmur Daud? Jika Daud pun dapat jatuh sedemikian dalam, bukankah kita juga bisa jatuh sama, bahkan mungkin lebih daripada Daud? Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk senantiasa berjaga-jaga. Jangan pernah kita berhenti melihat kepada Allah dan berserah kepada Dia. Mari kita mentaati Tuhan dan memperbaharui senantiasa hati kita untuk hidup di dalam kesucian. Bagaimana caranya? Yang pertama, Daud jatuh ketika dia berhenti berjuang di dalam peperangan. Ketika dia sendiri, Daud tidak maju bersama dengan pasukan Israel. Dia tidak lagi berjuang dan bertarung seperti ketika dia masih dalam pelarian dan seperti dia ketika dia baru menjabat sebagai seorang raja Israel dan pergi memerangi Filistin. Demikian juga kita akan sangat mudah jatuh kalau kita tidak lagi berjuang untuk kondisi rohani kita. Jika kita tidak dengan tekun memelihara relasi kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, dari manakah kekuatan untuk bertahan dalam peperangan melawan dosa? Kemudian kita lihat Daud tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Itu membuat dia jatuh karena dia mengikat perjanjian dengan Amon. Daud tidak bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang harus dilakukannya. Dia terus-menerus mendapatkan kemenangan sehingga keadaan jiwa yang bergantung kepada Tuhan itu mulai hilang. Bahkan itu yang saya sebutkan tadi. Ketika hidup kita mapan dan nyaman, ketika kita punya jabatan, semua tersedia. Untuk apa lagi berdoa? Mungkin itu yang muncul dalam pemikiran kita. Untuk apa lagi memohon kepada Tuhan? Bukankah tanganku sanggup mendatangkan semua yang aku perlukan? Bukankah saya cukup untuk menjalani hidup ini? Tetapi di saat kita merasa kuat, sesungguhnya di sanalah kita akan jatuh. Tapi ingatlah, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap tidak membiarkan kita jatuh sampai terjerembab. Kemurahan Allah itu tidak terbatas. Daud telah berbuat dosa besar, tetapi Allah mengampuninya karena pertobatannya yang tulus. Kita pun dapat menerima pengampunan Allah kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita jadikan kisah Daud ini sebagai peringatan, pengingat untuk selalu waspada terhadap godaan dosa, dan bagaimana kita tetap menjaga hati kita supaya tetap setia kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Dia akan menguji karakter kita, tetapi Dia juga akan mengampuni kita ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Bantulah kami untuk selalu menjaga hati dan pikiran kami supaya terhindar dari godaan-godaan dosa, supaya kami mampu bertahan ketika dosa itu mengintip di depan pintu. Tolonglah kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan selalu melakukan apa yang benar di mata-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.